Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Raisa Rafelia, NIM 1902102050069. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang karakteristik bermain pada anak usia dini. Perkenalkan, saya Alif Hurinain dengan NIM 1902102050035. Perkenalkan, nama saya Nafidia Rahmanobita, NIM 1. Saya Vivi Avianti, NIM 02. Menurut Harlock, karakteristik bermain pada anak-anak itu dibagi beberapa. Yang pertama itu ada bermain dipengaruhi tradisi, di mana pada anak kecil ini menirukan permainan yang orang dewasa melakukan. Contohnya seperti bermain petak umpet. Biasanya tuh anak kecilnya tuh ngikutin yang besar dulu, ikut sembunyi tapi tidak ikut menjaga. Kemudian yang kedua ada bermain mengikuti pola dapat diramalkan. Karakteristik bermain ini biasanya hanya pada usia tertentu saja dan tidak di usia lain. Yang ketiga ada ragam kegiatan permainan menurun yang dengan bertambahnya usia. Jadi setiap bertambahnya usia itu permainan anak itu akan berbeda. Dari beberapa alasan anak lebih kurang memiliki waktu untuk bermain kalau semakin dewasa. Kemudian yang keempat, bermain menjadi semakin sosial dengan meningkatnya usia. Jadi sebelumnya kan semakin menurunnya usia itu bermainnya jadi berkurang karena semakin dewasa dia akan lebih belajar tentang sosialnya. Kemudian karakteristik yang kelima ada jumlah teman bermain menurun dengan bertambahnya usia. Dimana yang dimaksudkan di sini itu ketika anak melalui fase prasekolah itu anak menganggap semua temannya itu adalah teman bermainnya, tapi ketika anak sudah menjadi dewasa tidak semua bisa diajak bermain bareng kayak gitu. Kemudian yang keenam ada bermain semakin lebih sesuai dengan jenis kelamin. Jadi semakin dewasa atau semakin besar anak tersebut, maka dia akan memilih teman bermainnya. Dia pasti akan memilih dengan sesama jenisnya. Kemudian permainan masa kanak-kanak berubah dari tidak formal ke formal. Karena pada permainan anak kecil biasanya bersifat spontan dan informal. Mereka bermain kapan saja dan di mana saja yang mereka sukai. Kemudian yang selanjutnya, bermain dapat diramalkan dari penyesuaian anak. Biasanya dari jenis kelaminnya, dari variasi kegiatan bermain aja. Kemudian yang terakhir terdapat variasi yang jelas dalam permainan anak. Di sini walau semua anak melalui tahapan bermain yang serupa dan dapat diramalkan, tetapi tidak semua anak bermain dengan cara yang sama pada usia yang sama. Jadi variasi permainan anak dapat ditelusuri pada sejumlah faktor. Misalkan anak yang masih bareng orang tuanya tapi ada yang anak yang sudah dilepas orang tuanya bermain, itu beda-beda. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan bermain menurut para ahli. Yang pertama adalah biasa. Dia membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap sensori motor atau sensori motor play. Di sini anak berada pada usia 0 sampai 2 tahun. Ia masih mengandalkan indera dan alat gerak di tubuhnya seperti melihat, mendengar, meraba, dan lain sebagainya. Mainan yang cocok untuk anak usia ini adalah mainan yang merangsang inderanya. Contohnya adalah slime, rainbow rice. Jadi anak-anak bisa merasakan langsung tekstur benda tersebut, seperti apa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tahap praoperasional atau symbolic play. Di sini anak berada pada kisaran 2 sampai 7 tahun. Anak sudah mampu bermain peran atau anak sudah mampu mempresentasikan dunia melalui kata-kata, gambaran, dan bayangan. Misalnya, anak mampu menyusun beberapa benda secara berderet, dapat mewujudkan ide yang ada di pikirannya.
Contoh kegiatan atau mainan yang cocok untuk tahap ini adalah bermain balok atau Lego atau kegiatan mewarnai. Jadi anak mampu mewujudkan yang ada di idenya dengan cara melukis, menggambar, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret atau social play. Di sini anak berada pada kisaran usia 7 sampai 11 tahun. Ciri-ciri yang menonjol pada usia ini adalah anak mampu menggunakan penalaran atau logika yang bersifat objektif, sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Permainan yang cocok untuk menstimulus cara berpikir anak untuk mengasah logika maupun penalarannya dengan baik adalah puzzle, monopoli, ataupun ular tangga. Yang keempat atau yang terakhir adalah formal operasional. Di sini anak berada pada kisaran usia 11 tahun ke atas atau lebih. Anak mulai bermain dengan menggunakan aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya. Sudah mulai mengenal adanya kalah atau menang dalam suatu permainan. Terus di sini anak juga mampu menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapat. Contoh permainan yang dapat dilakukan pada usia ini adalah petak umpet, gobak sodor. Di situ kan ada aturan-aturan yang harus disepakati bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap perkembangan menurut Hurlock. Di sini dia juga membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahap penjelajah. Di sini biasanya anak-anak itu masih berada di bawah umur 2 tahun, masih bisa merangkak atau belajar berjalan. Di sini ciri-cirinya adalah anak masih mampu mengenali objek atau orang lain di sekitarnya lalu mengamatinya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Terus yang kedua adalah tahap mainan atau toy stage. Di sini anak berada pada kisaran umur 2 sampai 3 tahun atau maksimal umur 5 sampai 6 tahunan lah. Mainan di sini tuh anak masih menganggap masih berhayal bahwa mainan itu dapat berbicara, mainan dapat merasakan sakit, mainan dapat berjalan. Seperti di film Toy Story. Siapa sih yang nggak pernah nonton film Toy Story? Kita pasti pernah kan. Di situ masih boneka bisa berjalan, bisa ngobrol sama teman-temannya. Dan kalian juga pasti pernah berpikir bahwa boneka kalian bisa berjalan di waktu malam hari tanpa kalian sadari. Ngaku. Terus pada tahap ini biasanya terjadi pada anak-anak yang belum sekolah atau pada anak prasekolah, di mana anak masih bercakap-cakap pada bonekanya. Terus yang ketiga ada tahap bermain atau play stage. Di usia ini anak sudah memasuki sekolah dasar, sudah mengetahui banyak mainan, jenis mainan, dan mulai mencobanya. Anak masih antusias banget sama permainan baru dan selalu bermainlah. Anak sangat menyukai permainan yang nantinya akan berkembang menjadi games, olahraga yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dewasa. Yang keempat adalah tahap melamun atau daydream stage. Biasanya tahap ini dirasakan oleh anak-anak yang memasuki masa-masa pubertas. Minat bermain pada anak-anak usia ini mulai berkurang karena mereka banyak menghabiskan waktunya untuk melamun dan berhayal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap perkembangan menurut Montolo. Dia membagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah tahap manipulatif. Pada tahap ini, anak berada pada kisaran umur 2 sampai 3 tahun. Dia mampu bermain dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia masih memainkan dengan cara dipegang, dilempar, diraba, dan dijatuhkan, sehingga anak dapat mengenali sifat, bentuk dari benda yang ia mainkan. Yang kedua adalah tahap simbolis. Di sini anak sudah berusia 3 sampai 4 tahun. Anak mulai mengenal benda tertentu sebagai simbol makna benda yang lain.
Contoh anak laki-laki akan bermain mobil-mobilan, tembak-tembakan, sedangkan anak perempuan akan cenderung bermain ke feminim-feminiman. Contohnya masak-masakan, make-upan, ya kan? Terus yang ketiga adalah tahap eksplorasi, yaitu anak cenderung suka bermain sendiri untuk menemukan apa yang dia inginkan dan mengalaminya sendiri. Tahap ini anak akan menemukan beberapa sifat atau bentuk dan keadaan benda yang dimainkannya. Contoh, dia bermain plastisin, dia akan membentuk plastisin itu sesuka hatinya. Terus yang keempat ada tahap eksperimen. Tahap ini adalah kegiatan bermain yang mulai berpusat pada permainan yang mampu membuktikan apa yang mereka pikirkan. Anak mulai mencoba mencari jawaban apa yang dipikirkannya selama ini. Tapi tentunya dia sudah mempunyai banyak pengalaman di permainan sebelumnya. Contohnya adalah bermain plastisin yang bisa dibentuk dengan sedemikian rupa. Dia akan berpikir benda apa yang mampu dibentuk sedemikian rupa, tapi itu bukan plastisin. Akhirnya dia mencari suatu eksperimen percobaan, dan contohnya adalah tanah liat. Yang kelima adalah tahap dapat dikenali. Tahap ini berada pada usia 5-6 tahun. Anak sudah mencapai tahap bermain yang paling nyata dan hasilnya dapat dikenali orang lain. Contohnya saat bermain plastisin, anak sudah mampu membentuk suatu bentuk yang dapat dikenali. Contoh membentuk sapi, binatang-binatang yang lainnya, dan orang lain dapat mengenalinya itu. Dia sudah mampu membentuk sapi beserta kandangnya atau bahkan kebun binatangnya. Dan itu seperti di dunia nyata. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan bermain menurut Milden Parton yang membagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama adalah tahap gerakan kosong. Jadi di sini belum dikatakan suatu permainan karena anak hanya mengamatinya sejenak. Contohnya ini terjadi pada bayi. Kan bayi sering nih mengamati tangan-tangannya, gerakannya. Nah, itu masih tahap gerakan kosong. Terus yang kedua ada tingkah laku pengamat. Jadi anak mulai memperhatikan anak lain yang sedang bermain, tapi anak tersebut belum mengikuti suatu permainan itu. Dia hanya senang melihat temannya bermain dan dia merasa senang, merasa gembira saat temannya bermain. Yang ketiga adalah bermain soliter. Jadi anak sudah mulai bermain sendiri, mulai mencari kesibukan sendiri dengan permainannya tanpa peduli lingkungan sekitarnya atau orang di sekitarnya. Yang keempat adalah bermain paralel. Jadi anak sudah mulai bermain bersama teman-temannya tapi tidak saling mempengaruhi. Contoh, bermain Lego, semuanya bermain Lego tapi hanya bermain sendiri, asik main sendiri, tapi mereka bersama teman-temannya di lingkungan yang sama, duduk bersama gitu. Terus yang kelima adalah bermain asosiatif. Jadi anak mulai bermain bersama teman-temannya, mulai enak diajak ngobrol, mulai bisa bermain tapi belum ada tujuan yang jelas. Contohnya bermain bersama-sama menepuk-nepuk air, piak-piak gitu, tanpa ada tujuan yang jelas, tapi mereka bermain bersama. Terus yang keenam ada bermain kooperatif. Jadi di sini anak sudah bermain secara terorganisir dan saling bekerja sama. Adanya sebuah tujuan yang jelas yang ingin dicapai dan ada aturan yang harus disepakati. Contohnya di sini bermain guru-guruan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi murid, ada yang menjadi kepala sekolah, orang tua. Terus jika itu bermain dokter-dokteran, ada yang menjadi pasien, ada yang menjadi dokter, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis kegiatan bermain untuk anak. Jadi jenis kegiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu bermain secara aktif dan bermain secara pasif. Di sini saya menjelaskan tentang bermain secara aktif. Apa sih bermain secara aktif? Bermain secara aktif yaitu kegiatan yang melibatkan aktivitas indera dan seluruh anggota tubuhnya. Dan jenis bermain aktif ini bermacam-macam. Yang pertama adalah jenis kegiatan textile play, yaitu kegiatan keterampilan jari jemari.
jari jemari anak untuk membantu anak memahami dunia sekitarnya melalui indera perabaan, perasa, penglihatannya, dan lain sebagainya. Contoh kegiatan tekstil play ini apa sih? Contohnya adalah bermain slime, bermain rainbow rice. Kan biasanya anak akan memegang langsung benda-benda yang mereka pegang, dan itu tekstur, bentuk, sifatnya tuh berbeda antara benda satu dengan benda yang lainnya. Ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang role play. Role play adalah suatu bentuk pembelajaran yang dilakukan dengan cara mempertunjukkan suatu kegiatan. Role play dapat disebut juga sebagai suatu penerapan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Di sini ada pun beberapa kekurangan dan kelebihan yang dimiliki kegiatan role play. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan kegiatan role play. Yang pertama, melatih anak mengingat dan apa yang diperankan. Contohkan saja, anak memerankan tokoh sebagai kura-kura. Nah, anak dapat mengingat bagaimana dialog dia menjadi kura-kura, bagaimana peran kura-kura dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, bakat akan terlihat. Bakat anak di sini akan terlihat yang biasanya anak belum kita ketahui. Jadi ia ternyata lebih pintar dalam bermain peran. Yang ketiga, melatih anak berbahasa. Melatih berbahasa di sini anak dapat melatih bahasanya, seperti bahasa yang kurang baik dan benar kita benarkan agar ia menjadi bahasa yang baik digunakan dan diucapkan. Yang keempat, melatih kerjasama. Di sini anak akan terbiasa untuk bekerja sama dengan teman-teman lainnya. Bukan dia yang tadinya berperan sebagai kura-kura berteman dengan seekor kelinci. Nah, di sana akan melatih kerjasama anak. Yang kedua, kita akan membahas tentang kekurangan kegiatan role play. Yang pertama, memerlukan tempat yang luas. Dalam suatu kegiatan atau pementasan atau pemain drama, biasanya memerlukan tempat yang luas. Nah, di sini kekurangannya seperti itu. Jadi, apalagi anak-anak. Jadi, kegiatan yang dilakukan harus jadi tempat yang luas. Yang kedua, memakan banyak waktu. Memakan banyak waktu di sini untuk persiapan kegiatan tersebut, untuk mempersiapkan anak mengerti dan memahami apa yang akan diperankan, seperti itu. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang functional play. Functional play adalah kegiatan bermain yang ditandai dengan gerakan otot secara berulang-ulang. Menurut Charlotte Bahler mengungkapkan, functional play adalah kegiatan bermain yang melibatkan panca indera dan gerak motorik. Contoh functional play di sini adalah anak bermain perosotan, bermain jungkat-jungkit, bermain ayunan, dan posisi duduk serta tengkurap di atas bola gym. Dan kegiatan tersebut anak dapat menerapkan unsur-unsur seperti kekuatan, daya tahan, koordinasi, serta fokus. Dalam kegiatan tersebut, anak dapat melakukan unsur tersebut dalam kegiatan yang berulang-ulang. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang play game. Play game adalah suatu permainan yang dilakukan menurut aturan tertentu dan bersifat kompetensi atau bersaing. Contoh permainan yang dapat dilakukan pada rentan usia 5 hingga 6 tahun, seperti lomba lari, congklak, sepak bola, dan lain-lainnya. Seperti anak rentan usia 5 hingga 6 tahun tersebut, anak sudah mengerti apa itu kompetensi. Lalu mengerti apa itu aturan. Jadi anak dapat memahami bagaimana peraturan yang diterapkan dalam permainan tersebut. Jadi anak dapat mengikutinya. Saya di sini akan menjelaskan tentang constructive play atau kegiatan bermain konstruktif. Jadi, apa sih kegiatan bermain konstruktif itu?
kegiatan bermain konstruktif adalah kegiatan bermain yang bersifat membangun, merancang, ataupun memperbaiki. Jadi, di sini, di kegiatan bermain ini, anak akan menghasilkan suatu karya berupa misalnya bangunan, mainan berbentuk bangunan, atau gambar, dan sebagainya. Jadi, di tipe bermain konstruktif ini ada 2 ciri. Yang pertama adalah ciri reproduktif. Dalam ciri ini, anak akan membuat sesuatu dengan apa yang sudah dia lihat. Misalnya, dia selesai melihat kue di TV. Kemudian, dia meniru kue tersebut menggunakan suatu plastisin dan dibentuk menjadi kue. Kemudian, ciri yang kedua ada ciri produktif. Di ciri produktif ini, anak itu tidak meniru, melainkan membuat suatu karya menggunakan imajinasinya sendiri. Nah, dalam bermain konstruktif ini bisa menggunakan alat-alat seperti pelido, kemudian ada balok, kemudian tanah liat, dan lain-lain. Jadi, di sini anak itu harus diberikan kebebasan untuk membuat sesuatu berdasarkan imajinasinya atau berdasarkan apa yang dia inginkan. Kita tidak boleh memaksakan mau membuat apa, karena bisa menghambat imajinasi anak. Kemudian, tipe bermain konstruktif ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan visual spasial anak. Kemudian kita beralih kepada tipe bermain pasif. Jadi, pada tipe bermain pasif, anak itu tidak banyak bergerak fisiknya, melainkan yang bergerak itu adalah pikirannya atau jiwanya. Jadi, pada tipe pasif ini ada salah satu jenis yaitu receptive play. Dalam receptive play ini, jiwa anak itu aktif berperan dalam permainan. Contohnya adalah kegiatan membaca, kemudian ada menonton TV, kemudian seperti mendengarkan musik, dan lain-lain. Anak akan diam, tapi dia tetap senang karena mendengarkan apa yang dia sukai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.